ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu ada
kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Shalom, Lifers yang di belakang, yang di dalam, yang di luar. Ayo silahkan masuk Lifers. Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pujian, mazmur pujian bagi Yesus, amin. Kita berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Karena setiap ibadah kami Tuhan, Engkau telah menyatakan dan Engkau akan terus menyatakan kasih-Mu, mukjizat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Beracaralah Engkau ya Allah Roh Kudus di tempat ini. Engkau Allah yang memberkati setiap bangku-bangku, setiap tempat-tempat ya Allah. Ketika kami duduk, ketika kami berdiam di hadirat-Mu, kami percaya ada kuasa Yesus yang terimpartasi kepada kami Tuhan. Ada kuasa Yesus yang menolong, memampukan kami Tuhan dalam setiap keadaan kami. Mereka yang belum hadir di tempat ini, kami berdoa buat mereka ya Bapa, tibakan dengan selamat, dengan sukacita. Hanya dalam satu kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari Youters kita bersama-sama. Berapapun yang ada di tempat ini, saya ada kuasa Tuhan, ada sukacita Tuhan, amin. Haleluya.
lagi Yesus. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, amin, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni
bersyukur Tuhan, sebab Engkau beserta kami Yesus. Haleluya. Karena kemenangan lepas kemenangan akan Engkau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Berlari sampai tujuan, Jangan menyerah. mendapatkan apa yang Kau. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Semangatmu kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti Nyatakan dengan iman dan mujizat Yesus. di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami mengaminkan itu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh hosana Tuhan. Engkau yang telah dihapuskan dosamu atas setiap kesalahanmu dan saya, mari nyatakan ini dengan sukacita yang melimpah. Dosaku telah dihapus Amin. hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang begitu besar. Jiwaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darah Sang Penebus.
hidup yang kekal selama-lamanya dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur. Kami datang mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyatakan mazmur pujian-Mu bagi Yesus yang hidup, sebab itu yang Ia rindukan atas-Mu. Haleluya Yesus. Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh darah yang kudus, darah yang mahal yang tercurah atasku, menyelamatkan jiwaku. Engkau yang tidak membiarkan kami binasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus. Oh darah yang kudus, darah Sang penebus jiwaku. Kau anggap kami berharga Tuhan. Kau buat kami berharga Yesus. Oh darah yang kudus, darah Sang penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh nama itu, hanya oleh nama yang ajaib. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Siapakah kami Tuhan kalau Engkau membuat kami berharga? Siapakah kami ya Allah? Apa yang kami telah berbuat sehingga Engkau menganggap kami berharga? Engkau membayar dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur punya Bapa yang hidup, Bapa yang hidup, Bapa yang selalu ada dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang ampuniku dari setiap dosaku. Terima kasih Yesus. Kau selalu buat kami terpesona dengan kemurahan-Mu. Kau selalu membuat kami terkagum dengan kebaikan-Mu yang tak pernah habis atas hidupku. Oh haleluya Yesus.
Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. sebab kami tahu Tuhan, Betapa besar kasih-Mu yang selalu mempesona kami. pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Betapa kami mengucap syukur, betapa kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Iblis boleh mendakwa kami, tapi kami tahu Yesus yang hidup menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. sebab telah jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke
Hosana bagimu Bapa kami yang kekal. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri. Pengampun yang kau beri. Pengampunan yang kau. Sekali lagi katakan pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkanku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kami, itu yang memulihkan kami. Itu yang menyegarkan kami, itu yang mengubahkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu, kami boleh layak menerima segala hal yang baik yang daripada-Mu. Dan itu terlalu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh ada di tempat ini sekali lagi. Untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu yang menguatkan kami, menghiburkan kami. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau buka hati kami, Engkau perbaharui hati kami, sehingga tanah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Ketika firman Tuhan ditabur, itu akan berbuah, bertumbuh, berbuah-buah, berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pendengar, dan bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Beri aplaus juga buat song leader, singer, pemain musik, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di belakang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Lagu-lagunya membawa kita, kayaknya gak perlu firman Tuhan, kayaknya udah nyambung semuanya. Thank you ya, thank you buat pilihan lagunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir saat ini. Adakah di antara teman-teman yang baru pertama kali hadir? Ada? Boleh angkat tangannya kalau ada yang baru pertama kali hadir, yang baru gabung dengan kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang setia, amin. Terima kasih buat setiap kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita juga boleh setia untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Katakan kepada teman yang sebelahnya, ada sukacita dong. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ini bulan baru di tahun ini, ya. Kayaknya cepet banget ya, udah bulan Juli lagi gitu ya. Dan nggak kerasa tiba-tiba udah bulan Juli. Mungkin buat kalian, buat saya cepet banget gitu ya. Buat saya kerasa banget itu bulan Juli, karena bentar lagi saya harus bertambah usia dan juga ada banyak hal yang harus dilakukan gitu ya. Puji Tuhan, tema bulan ini adalah
hati yang mengampuni. Jadi saya beri judul firman Tuhan buat kita semua adalah melepas luka. Pernah dengar ada satu lagu dari Yura Yunita yang mengatakan, aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Ada yang hafal? Dikit-dikit apalah gitu ya. Ada yang suka lagu ini? Saya suka banget gitu ya. Dan Yura Yunita sebetulnya bukan karena dia orang Bandung saya suka sama dia, bukan. Tapi saya suka memang dia pencipta lagu, dia penyanyi juga, tapi dia seringkali kalau menciptakannya itu isinya dalam banget gitu buat saya, tapi nggak tahu buat teman-teman ya. Itu dalam banget. Dan salah satunya lagunya adalah Tutur Batin. Liriknya yang tadi itu sebagian kecil dari lirik lagunya. Aku tak sempurna, nggak perlu sempurna, tapi akan kurayakan apa adanya. Ini dalam banget gitu ya. Lagu ini sebetulnya berbicara tentang dirinya, diri Yura Yunita yang dia mengalami satu trauma masa kecil yang luar biasa. Dia katakan dia nggak merasa sempurna dan orang-orang menganggap dia itu nggak sempurna. Dia nggak layak didengar, dia nggak layak dicintai. Dia selalu dibanding-bandingin, dia selalu dianggap nggak cukup baik. Dia mengalami yang namanya insecure hanya karena jerawat doang. Karena jerawat, mungkin ada teman-teman di situ kayak gini juga ya. Hanya ada karena jerawat kecil satu merasa aduh nggak pede, nggak cantik, nggak pede karena bentuk tubuh, nggak pede karena warna kulit, nggak pede karena bekas luka, mungkin ada bekas luka ya. Dan kita nggak pede. Dan mungkin ada kata-kata yang pernah diucapkan sehingga kita nggak pede gitu dan kita merasa terluka dengan kata-kata itu. Atau seringkali kita dibandingin dengan kakak kita yang sukses, kakak kita yang berhasil, atau adik kita, atau tetangga kita, atau teman kita gitu ya. Dan akhirnya kita menjadi terluka. Saudara, teman-teman, bahwa salah satu luka yang terbesar yang dialami oleh anak-anak muda itu bukan luka fisik loh. Tapi biasanya luka hati. Dan itu lebih dalam dibandingkan luka fisik. Luka fisik itu bisa hilang gitu aja. Tapi luka batin, luka hati itu biasanya dikenang sampai dewasa. Diingat-ingat sampai dewasa. Dihianati oleh teman, dibully, dibandingin, ditinggalkan oleh orang yang dicintai mungkin ya. Difitnah di media sosial sekarang ini banyak loh. Hanya karena salah ngomong aja, itu buliannya panjang banget. Jadi kalau saya nge-share sesuatu saya harus mikir dulu nih, nggak boleh cepat-cepat di-share. Ini benar nggak saya kata-katanya? Bolak-balik saya harus hati-hati. Karena salah mencet, salah titik koma, salah satu huruf itu bisa menjadi bahan ejekan gitu ya. Dan itu bisa menyakitkan. Atau mungkin ada teman-teman yang disakiti oleh keluarganya, papa mamanya, kakak adiknya. Satu kali ada seorang ibu datang kepada saya dan dia ceritakan masalahnya. Dan saya mencoba untuk menengahi dia katakan udah ibu harus bisa mengampuni. Ya, kalau pendeta kan gitu ya, kata-katanya seperti itu. Firman Tuhan sendiri mengatakan kita harus mengampuni gitu ya. Dan ibu ini mengatakan, Bu Luki, saya sudah lupakan. Tapi saya nggak bisa ngampunin. Saya udah lupain, tapi saya nggak bisa ngampunin. Hari ini kita akan belajar dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Yuk teman-teman, kita akan buka Efesus 4 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dari dua ayat ini kita akan belajar tentang mengampuni, tentang melepas luka. Karena hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama ya. 2 ayat.
Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, hendaklah. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini ditulis oleh seorang rasul besar namanya Paulus. Dan pada waktu itu Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat yang ada di kota Efesus, kepada orang-orang yang ada di kota Efesus. Jadi dia menuliskan ini kepada orang Kristen yang ada di kota Efesus, orang percaya, bukan orang yang tidak percaya, tetapi dia semua udah anak Tuhan, udah percaya kepada Tuhan. Dan jemaat yang ada di kota Efesus, orang-orang yang ada di kota Efesus, ini kota Efesus ini adalah kota besar, ya, kota pelabuhan, kota besar, mungkin seperti Jakarta. Tapi di sana ada banyak penyembahan berhala, ada kuil-kuil besar di sana, ada persaingan ekonomi, ada konflik sosial, ada perbedaan yang miskin dan yang kaya, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya gitu ya. Ada perbedaan orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi keadaannya itu bisa membuat konflik terjadi. Mudah sekali konflik terjadi di antara masyarakat orang-orang Efesus. Dan kalau ada konflik biasanya diikuti oleh namanya luka hati, ya, luka batin. Itu mudah terjadi. Itu yang terjadi di kota Efesus. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di kota Efesus untuk membuang segala kepahitan. Dia katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Jadi rupanya Paulus melihat ada namanya kepahitan di antara anggota jemaat di kota Efesus. Ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah di antara mereka. Itu sebabnya dia menuliskan kata-kata ini. Di antara kamu anak-anak Tuhan, bukan di luar Tuhan loh. Di dalam anak-anak Tuhan, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah itu dibuang di antara kamu. Paulus memperkenalkan satu budaya kerajaan Tuhan. Bukan membalas, bukan untuk dendam, menyimpan kepahitan. Tapi firman Allah katakan segala kepahitan itu dibuang. Hari ini kita akan belajar dua hal aja. Apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi luka, kita menghadapi kepahitan. Apa yang harus kita lakukan? Dua saja. Yang pertama, buanglah kepahitan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Apa sih kepahitan? Kata yang pertama yang dituliskan di ayat ini dikatakan segala kepahitan. Jadi bukan hanya satu kepahitan gitu ya, tapi segala kepahitan. Kepahitan itu bahasa Yunaninya adalah pikria. Pikria itu bukan hanya sekedar marah gitu. Marah sebentar, habis itu hilang. Bukan itu. Itu bukan kepahitan. Kepahitan itu adalah kepedihan yang menetap, kebencian yang ngakar. Jadi bukan hanya sekedar benci doang, tapi udah ngakar banget. Luka yang gak pernah diberesin, luka yang gak pernah disembuhin, itu namanya kepahitan. Jadi kalau ada luka yang gak pernah diberesin, bukan luka fisik, tapi luka hatinya yang gak pernah diberesin, itu kepahitan loh. Ya. Dan itu racun dalam kehidupan kita. Racun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biasanya ada anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa, saya udah lupa kok. Saya udah ampuni dia, saya udah lupain. Tapi waktu kita dengar namanya, waktu kita lihat orangnya, ada sesuatu di dalam hati kita. Dengar namanya ada, aduh jangan deh, nama itu disebut-sebut gitu ya. Please jangan disebut. Karena itu membuat ada sesuatu yang
di hati kita langsung dek atau berdebar-debar, itu artinya kita belum mengampuni. Itu artinya kepahitan. Itu artinya luka yang mengakar. Itu artinya kebencian yang mengakar. Bukan hanya benci, tapi mengakar. Mungkin ada teman-teman yang ada di tempat ini yang mengalami seperti ini ya. Ketika kita dengar nama itu, entah siapa itu, tapi membuat kita, aduh kayaknya jadi gelisah gitu ya. Ketemu orangnya, aduh jangan deh ketemu, kita minggir aja gitu, melipir aja gitu. Ketemu gak pengen ngobrol, gak pengen sapa dan sebagainya. Kepahitan itu membuat kita sulit untuk berdoa. Kepahitan itu membuat sukacita hilang. Kepahitan itu membuat dunia lenyap. Sepertinya damai sejahtera lenyap, dunianya lenyap, gak ada lagi dunia. Kayaknya kita dalam kegelapan gitu ya. Gak ada sukacita. Dan Paulus katakan buang itu, bukan sembunyikan itu. Kepahitan itu dibuang, bukan disembunyikan. Teman-teman punya HP ya, dan biasanya HP kita pernah error ya, atau lemot, lambat gitu, berat. Buka sesuatu kayaknya lama banget. Biasanya diapain? Di restart atau di reset atau dibuang tuh sampah-sampahnya. Ketika kita buang, udah mulai lagi deh muncul. Hati kita seperti itu loh. Kalau kita ada kebencian, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kepahitan, itu berarti kita harus buang itu. Ada sampah-sampah yang tinggal, itu harus buang. Kalau enggak kita lemot. Kalau enggak kita berat, enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera. Kita jadi orang yang kaku gitu ya, enggak rileks menghadapi orang-orang tuh enggak ada sukacita. Mukanya enggak ada senyum-senyumnya. Biasanya itu terbawa. Jadi apa yang di dalam hati, apa yang di dalam pikiran kita itu terbawa keluar dan itu terpancar di antara ketika orang-orang melihat kita. Kenapa? Karena ada kepahitan di dalam. Itu sebabnya Paulus katakan segala kepahitan buang itu. Waktu saya lihat buang itu bukan hanya sekedar buang gitu ya, tapi buang ini sampah nih saya baru ambil sampah gitu, bukan hanya ya ditaruh aja deh di sini. Enggak ditaruh. Yang sebentar nanti diambil lagi, enggak. Tapi dibuang gitu ya. Jangan dibuang di sini ya. Tapi dibuang gitu, dibuang keluar. Sampah yang kotor itu dibuang dan kita udah enggak ingat lagi. Udah enggak boleh lagi ingat, enggak boleh lagi mengambil. Itu namanya dibuang. Dan firman Allah katakan, Paulus katakan sampah itu, kepahitan itu harus dibuang. Itu beda banget dengan budaya pada waktu itu. Budaya pada waktu itu penghinaan yang kecil harus dibayar dengan penghinaan yang besar. Luka hati yang kecil harus dibayar dengan luka hati. Kekecewaan yang kecil harus dibayar dengan kekecewaan yang lebih lagi. Itu budaya waktu itu. Itu budaya orang-orang Efesus pada waktu itu. Tapi Paulus katakan, kamu punya budaya yang lain. Anak-anak Tuhan punya budaya yang lain. Kita, teman-teman dan saya itu punya budaya yang lain. Kalau orang dunia balas kejahatan dengan kejahatan, luka hati dengan luka hati. Tapi Paulus katakan, kepahitan, segala kemarahan, segala kekecewaan itu harus kamu buang di antara kamu. Kamu harus lemparkan itu jauh-jauh. Ada banyak orang saat ini tersenyum di depan. Senyum, nyapa gitu ya dan sebagainya. Tapi sebetulnya di dalam hatinya ada luka, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kepahitan. Mungkin konflik dalam pelayanan yang membuat kita terluka. Banyak loh anak-anak Tuhan yang kecewa di dalam gereja akhirnya kabur. Pindah. Di sana ada masalah lagi, kabur lagi gitu. Jadi gak selesai-selesai.
Firman Allah katakan buang itu. Firman Allah katakan lempar itu. Mungkin ada pengkhianatan dalam hubungan, persahabatan, pacaran gitu ya. Ternyata kita udah mengasihi dia, kita udah memperhatikan dia, ternyata dia mengkhianati saya. Dan akhirnya saya pahit hati, saya luka hati, saya kecewa berat sama dia. Kekecewaan terhadap orang tua mungkin. Ada orang tua yang kecewa, ada anak-anak yang kecewa dengan orang tuanya. Karena saya seringkali dibanding-bandingin. Saya seringkali dibedakan. Kakak saya dapatnya telur ceplok gitu ya. Saya tempe tahu doang gitu. Mungkin ada perbedaan-perbedaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa mencegah orang untuk dia tidak melukai kita. Kita nggak bisa mencegah orang untuk dia tidak menyukai kita. Bisa saja dia tidak menyukai kita. Nggak bisa juga, jangan nggak suka ya, kamu harus suka sama saya, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan, kita bisa memilih untuk tidak memelihara kekecewaan itu di dalam hati kita. Dia nggak suka ya nggak apa-apa, yang penting saya nggak simpan luka itu. Dia nggak peduli dengan saya, nggak apa-apa silakan. Yang penting saya nggak simpan kemarahan itu dalam hati saya. Jadi kita tidak dapat mencegah orang melukai kita tidak dapat mencegah orang tidak menyukai kita, tetapi kita dapat memilih untuk tidak memelihara luka itu dalam hidup kita. Amin. Jika ada teman-teman yang hari ini datang dalam kekecewaan, firman Allah katakan buang. Yang kedua, dengan cepat firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-32, hendaklah kamu saling mengampuni. Jadi Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, orang-orang Efesus, ada banyak masalah yang terjadi, tapi segala kepahitan buang itu di antara kamu. Segala kepahitan buang itu. Dan yang kedua, Paulus katakan kamu harus saling mengampuni. Hendaklah kamu saling mengampuni. Menarik kata mengampuni ini dari bahasa aslinya adalah kerizomenoi gitu ya. Kerizomenoi. Keris itu dari karis. Tahu dong arti karis, beberapa kali kita udah bicara tentang karis mata, karis itu adalah kasih karunia, anugerah ya. Jadi menurut Paulus, pengampunan itu bukan hanya sekedar ya saya udah maafin kamu ya, udah beres gitu. Saya udah lupain kamu ya, udah beres. Enggak hanya sekedar gitu. Kata mengampuni itu berarti dia memberikan anugerah, memberikan kasih karunia kepada orang yang gak layak untuk kita kasihi, untuk kita berikan anugerah. Ini gak mudah, kita lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi gak demen banget sama orang. Dengar namanya, dengar suaranya, dengar gerak tubuhnya, aduh kayaknya jangan deket-deket gitu. Terus kita suruh ngampunin dia. Terus kita suruh ngasih anugerah buat dia. Terus suruh kita kasih karunia yang sebetulnya dia nggak layak. Dia udah nyakitin kita, dia udah fitnah kita. Terus kita harus ngampuni dia, itu nggak mudah. Tapi itu yang Tuhan bilang. Kamu harus saling mengampuni. Saling memberikan anugerah, kasih karunia. Kalau kita memberikan anugerah, kalau kita memberikan hadiah kepada orang yang dicintai, gampang ya. Orang yang dicintai, orang yang kita kasihi, orang yang kita suka, gampang banget kita ngasih hadiah. Tapi kepada orang yang sudah melukai kita, kepada orang yang mengecewakan kita, kepada orang yang udah gak bisa kita percaya lagi, gampang gak sih? Susah banget. Susah banget. Tapi Tuhan katakan, kamu harus saling mengampuni. Kamu harus memberikan kasih karunia kepada mereka. Ini gampang diomongin, tapi sukar untuk dilakukan. Tapi Raja Daud bisa loh ngelakuin. Daud itu sama kita, dia manusia. Cuma beda zaman aja. Dia zaman dulu, kita zaman modern.
Tapi Daud bisa berulang-ulang kali. Raja Saul, rajanya, papa mertuanya membenci dia dan berusaha untuk membunuh dia. Berusaha untuk menjelek-jelekan dia, mungkin dia berusaha untuk sedemikian rupa menghilangkan namanya dari dunia ini. Ketika ada kesempatan untuk membalas, apa yang dia lakukan? Enggak, dia enggak lakuin. Dia hanya potong ujung jubahnya itu, dia potong. Dan dari jauh dia katakan, aku punya kesempatan loh. Gue punya kesempatan untuk bunuh lo. Gitu ya. Saya punya kesempatan untuk bunuh lo, tapi saya enggak lakuin. Itu karunia, itu kasih karunia, itu kerozemai, itu mengampuni. Dia punya kesempatan, tapi dia enggak lakuin. Dan Tuhan mau kita melakukan hal yang sama seperti Daud. Daud, dia menyerahkan hak pembalasan itu bukan dia yang melakukan, tapi biar Tuhan yang melakukan. Itu yang namanya mengampuni. Mengampuni adalah menyerahkan hak untuk kita membalas dendam kepada Tuhan, bukan kita yang melakukan, tapi biar Tuhan sendiri yang membalasnya. Mengampuni, kata mengampuni ini juga, itu bukan kata yang hanya dilakukan satu kali gitu ya. Jadi kata mengampuni dalam bahasa aslinya itu ditulis dalam bentuk present participle. Present participle itu artinya tindakan yang terus berlangsung, terus menerus dilakukan. Jadi menjadi satu budaya, satu gaya hidup. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kamu harus saling mengampuni, bukan hanya sekali. Oh, saya hitung sampai 3 ya. 1, oke salah, saya ngampunin. 2 kali salah, oke mengampunin. 3 kali salah, cukup ya, udah 3 kali. Kata mengampuni di situ nggak cukup hanya 3 kali, nggak cukup hanya 1 kali. Tapi itu menjadi gaya hidup setiap hari. Kita harus mengampuni. Setiap hari, ketika ada orang yang bersalah, kita harus ampuni. Ada orang yang bersalah, kita harus mengampuni. Gampang? Enggak. Enggak gampang. Itu enggak mudah banget. Kita mudah mengucapkannya. Tapi firman Allah katakan dasar daripada pengampunan itu adalah ayatnya yang ke-32b. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dasarnya ini nih. Kita bisa mengampuni orang karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tiap hari kita bikin salah, bukan? Tiap hari kita selalu suka melanggar. Tiap hari kita suka nggak sesuai dengan firman-Nya, nggak sesuai dengan apa yang Dia mau. Tiap hari, tapi tiap hari juga, tiap saat juga Dia datang menerima kita, menyambut kita. Ayo nakku, ayo datang balik lagi, Dia balik lagi. Masih ingat firman Tuhan yang mungkin saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ketika ada anak bungsu yang datang itu, dia lari, dia peluk, dan dia gak ngelepasin. Itu Bapak kita. Itu pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan katakan, kamu harus mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Allah menunjukkan pengampunannya kepada kita, supaya kita juga menunjukkan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang tua kita mungkin, kepada pemimpin kita mungkin, kepada saudara kita mungkin, kita harus bisa mengampuni. Ampunilah, bukan karena dia pantas diampuni, bukan, tapi ampunilah karena Allah sudah mengampuni kamu. Berapa banyak di antara saudara, buat teman-teman di sini yang merasa udah diampuni oleh Allah? Semua udah merasa diampuni oleh Tuhan. Kalau begitu saudara juga bisa mengampuni saudaramu. Amin. Karena engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Ingat, mengampuni itu adalah memberikan kasih karunia
memberikan anugerah yang sebetulnya dia gak layak untuk mendapatkannya. Tapi kita memberikannya. Sama seperti Bapak, kita gak layak. Kita ini udah berdosa, kita ini udah bergelimang hal buruk dalam hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, seringkali kita gak sesuai. Kita overthinking terhadap orang lain. Wah, kayaknya dia gini, kayaknya dia gini. Padahal enggak. Kita seringkali enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi firman Allah katakan, dia mengampuni kita loh. Walaupun seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang dia mau. Tapi firman Allah katakan, Allah sudah mengampuni terlebih dahulu kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah menerima kasih karunia, maka kita kemudian bisa mengampuni sesama kita. Kita sudah merasakan anugerah Tuhan, maka kita juga harus memberikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Orang yang sudah memberikan kekecewaan kepada kita. Jadi mengampuni itu adalah respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengampuni itu adalah cermin bahwa kita ini adalah anak Allah. Cermin daripada karakter Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Teman-teman, bagaimana dengan teman-teman semua yang ada di tempat ini? Apakah ini menjadi sesuatu yang sukar untuk kita lakukan? Ketika Tuhan sudah memberikan pengampunannya kepada kita, maka Dia juga mau untuk kita bisa melakukan pengampunan itu pada saudara-saudara. Firman Allah katakan, Paulus katakan, ampunilah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemarin saya tiba-tiba dapat satu kata-kata yang bagus gitu ya, yang saya belum sempat tuliskan di sini. Tetapi karena udah malam saya dapatnya, kata-kata ini mengatakan gini, karena hati yang penuh pengampunan adalah hati yang siap dipakai Tuhan untuk masa depan yang lebih besar. Amin. Hati yang penuh pengampunan adalah hati yang siap dipakai Tuhan untuk masa depan yang lebih besar. Kalau teman-teman ingin kehidupan masa depanmu lebih besar, lebih luas, lebih dipakai oleh Tuhan, maka mulai dari mengampuni. Karena mengampuni ini adalah dasar kita untuk menyatakan kasih Allah sudah kita terima dalam hidup kita. Maka kita sanggup untuk mengampuni saudara-saudara seiman kita. Saya undang tim worship leader, tim pujian untuk maju ke depan. Teman-teman, mengampuni itu seperti kita membawa batu besar, membuang batu besar yang selama ini kita bawa-bawa setiap hari. Seperti mungkin tempat ini. Kalau tempat ini kita bawa mungkin sebentar mungkin terasanya biasa aja. Tapi makin lama ini akan mengganggu perjalanan kita, mengganggu aktivitas kita. Kalau pengampunan itu enggak kita buang, itu akan menjadi kehidupan kita menjadi berat, mengganggu kehidupan kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan, segala kepahitan, segala luka hati, segala kekecewaan, buang itu, lempar itu. Kamu harus saling mengasihi, kamu harus saling mengampuni. Siang hari ini, mari kita akan, sebelum kita mengambil perjamuan, kita selidiki hati kita masing-masing. Adakah sesuatu yang tersembunyi, yang kita sembunyikan? Kita bisa boleh tertawa dengan teman, dengan saudara. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang kita simpan. Seringkali kita suka pakai
topeng. Di luar kelihatannya baik banget, tapi sebetulnya di dalam hatinya kita sedang berkecamuk. Yuk, siang hari ini kita buka topeng kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku apa adanya. Aku kecewa, aku marah. Gak apa-apa, bilang aja. Tapi hari ini aku mau mengampuni dia, Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Teman-teman, seringkali kita menutup luka hati kita dengan mengatakan, aku udah ngelupain, aku udah ampuni. Tapi sebetulnya kita masih ada di dalam hati kita rasa kecewa, rasa marah itu. Ketika Tuhan mengampuni kita, Dia gak ingat-ingat lagi dosa kita. Dia gak ingat-ingat lagi, walaupun Dia ingat, tapi Dia gak mau ingat. Dia berusaha untuk Dia mengasihi kita apa adanya. Walaupun seringkali kita mengecewakan Dia, tapi Dia mau melupainnya. Kita gak bisa sembunyikan kemarahan, kekecewaan itu di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, biarkan kita menyelidiki hati kita. Karena firman Allah mengatakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Siang hari ini, sebelum kita ambil perjamuan, biar kita menguji diri sendiri. Adakah sesuatu yang tersembunyi? Adakah sesuatu yang masih kita pegang? Yang kita belum lepasin? Adakah kemarahan yang masih mengakar dalam hidup kita? Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Siang hari ini, katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci saudara kita. Firman Allah katakan kita pendusta, kita pembohong. Kita mengasihi Tuhan, kita mengatakan kita mengasihi Yesus, tapi sebetulnya kita sedang membenci saudara kita, teman kita, atau orang tua kita. Bertobat, datang kepada Tuhan. Tersembunyi, sekali lagi katakan, selidiki aku Tuhan. Oh, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku.
kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kita gak bisa sembunyiin luka hati itu di dalam hidup kita. Gak bisa. Dia lihat hati kita. Saat ini, apa yang kau rasa? Bilang aja sama Tuhan. Tuhan, aku kecewa banget sama dia. Aku marah banget sama dia, Tuhan. Aku terluka banget sama dia, Tuhan. Terluka banget. Tuhan, tapi aku mau seperti Engkau. Engkau mengampuni aku. Aku mau mengampuni dia. Sebelum kita mengambil perjamuan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Sebut nama orang itu. Sebut nama orang itu. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengampuni dia. Aku mau menyatakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Aku mau memberikan anugerah juga kepada dia, Tuhan. Mungkin kau terluka dengan temanmu. Mungkin kau terluka dengan atasanmu. Mungkin kau terluka dengan keluargamu. Mungkin kau terluka dengan orang tuamu. Sebut nama orang itu. Ampuni dia. Berkati dia. Aku memberkati dia, Tuhan. Aku memberkati dia, Bapa. Dalam nama Yesus. Hikaralama shikaralama takayara. Adakah yang begitu kayaknya susah banget untuk aku ngampuni, Tuhan? Dia terlalu nyakitin banget. Mungkin kau merasa aku gak sanggup. Aku butuh dukungan doa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, tolong aku. Aku perlu Engkau, Tuhan. Perlu kasih karuniamu yang melimpah dalam hidupku. Kalau Engkau ada di tempat ini, angkat tanganmu. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku butuh kasih karuniamu. Hikaralama shikaralama takayaralama. Kuralama sikaralama takayaralama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Hikaralama shikaralama takayaralama. Tuhan, Kau menyelidiki hati kami masing-masing. Tidak ada yang tertutup bagi kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau melihat kekecewaan kami. Engkau melihat luka hati kami. Engkau melihat, Tuhan. Dan saat ini aku membawa setiap luka-luka, setiap kemarahan, setiap kecewaan, setiap kepahitan hati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami melepaskan pengampunan buat orang-orang yang kami kasihi, buat orang-orang yang sudah melukai kami, buat orang-orang yang sudah mengecewakan kami, buat orang-orang yang sudah membuat hati kami pahit. Aku melepaskan pengampunan. Kami melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Ikaralama shikaralama takayaralama mamaralama takayaralamu. Kuralama takayaralama shikaralamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami. Kau jamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada damai sejahtera yang turun. Ada kasih yang turun, yang membasuh, yang membalut luka-luka hati di dalam nama Yesus. Pengampunan tercurah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Teman-teman, jika engkau sudah berdoa buat teman, saudara, orang tua, atasan, bawahan, atau siapapun yang kau sudah doakan. Jika hari ini ada kesempatan untuk engkau berkata-kata kepada dia, datangi dia. Katakan, aku mengampuni engkau. Jika engkau hanya bisa bertelepon, katakan kepada dia, aku mengampuni dia. Aku mengampuni engkau.
Gak usah ada alasan apapun. Engkau hanya mengatakan, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Terima kasih Tuhan. Lakukan ini, maka damai sejahtera turun atasmu. Lakukan ini, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Seperti Raja Daud, ketika dia melepaskan pengampunan, maka ada promosi ilahi yang turun atas kehidupannya. Maka itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu. Ada promosi ilahi yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini, buat teman-teman kami yang ada di tempat ini. Engkau mengetahui hati kami, Engkau mengetahui kekecewaan kami, Engkau mengetahui kemarahan kami, dan kami sudah mengampuninya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini kami siap untuk mengambil perjamuan. Mari teman-teman ambil. Haleluya. Angkat roti di sebelah kananmu, pegang roti di sebelah tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Haleluya, mulai bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tubuhnya sudah terpecah-pecah bagi kita. Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Angkat roti itu di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam itu, Ia menyerahkan roti, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika kita mengingat teman-teman yang mengecewakan kita, ingat Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dahulu. Kasih-Nya sudah mengampuni kita. Tubuhnya sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Dan siang hari ini kita mengucap syukur buat tubuh yang sudah diserahkan. Mari kita akan makan roti ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Anggur di tangan kananmu. Mulailah mengucap syukur buat darah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan dan menguduskan kita, yang melayakkan kita untuk datang di hadapan-Nya, yang memberkati kita, yang membebaskan kita dari segala dosa dan luka-luka hati. Mengucap syukur, mengucap syukur. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih. Setiap kali kita berbuat salah di hadapan-Nya, Dia selalu ngampunin kita. Setiap kali kita melanggar apa yang Dia firmankan, Dia selalu datang kepada kita dan mengatakan, anakku kembali, gak apa-apa. Aku mengasihimu. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Berapa kali saudara dan saya udah gak dengar apa yang firman Tuhan katakan. Udah gak ngelakuin apa yang firman Tuhan katakan.
Tapi berkali-kali itu juga dia datang kepada kita dan mengatakan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang besar yang Tuhan berikan. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bukan hanya berkata-kata rohani, kami bukan hanya berkata-kata firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sanggup mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di tempat ini. Mungkin di antara mereka Tuhan ada yang terluka. Berapa waktu yang lalu mungkin terluka dengan saudaranya, dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan orang tuanya Tuhan. Tapi kami percaya hari ini Tuhan ubahkan mereka. Tuhan sudah berkati mereka. Tuhan sudah kuatkan mereka kembali. Ada kasih yang besar yang mengalir dalam hati mereka. Ada pengampunan yang besar yang mengalir dalam hati mereka. Ada damai sejahtera yang luar biasa tinggal di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka keluar dari tempat ini dengan kebebasan yang daripada Tuhan. Dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pengampunan-Mu. Dan tolong kami untuk kami juga boleh melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Terpuji bagi nama-Mu Bapak. Mari teman-teman angkat persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami mau memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Jadikan persembahan syukur kami ini menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami, berkati apapun yang kami terima, berkati di dalam nama Yesus. Dan biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menghibur, memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Dia akan mengerjakan kehidupan kita, memberkati kita, menolong kita, menuntun perjalanan hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Shalom Lifers yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat menyambut semua Lifers untuk kembali kita beribadah bersama-sama di GSJA New Life Bandung. Kami menyambut Lifers yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di GSJA New Life Bandung. Secara khusus setelah ibadah ini selesai, Lifers akan disambut oleh tim Asher di ruang foyer. Kami menyambut Lifers untuk datang beribadah kembali bersama-sama dengan kami minggu depan. Mari kita bertumbuh bersama-sama di GSJA New Life Bandung.
Shalom Lifers, berikut ini adalah laporan keuangan GSJA New Life Bandung periode Juni 2026. Penerimaan terdiri dari persembahan syukur ibadah raya dan ibadah next gen, persepuluhan, bunga bank, dan pendapatan lain. Total penerimaan sebesar Rp53.228.014. Pengeluaran terdiri dari perpuluhan ke BPD, persembahan kasih, beban personalia, beban pelayanan, beban operasional, beban pemeliharaan inventaris atau bangunan gereja, beban program kerja, dan beban lain meliputi admin transfer, penutupan rekening BCA, dan sumbangan. Total pengeluaran sebesar Rp53.048.438. Dengan demikian, di bulan Juni 2026 ada saldo lebih sebesar Rp179.576. Untuk laporan keuangan yang lebih lengkap, Lifers bisa mendapatkannya di WAG Media Center. Selain laporan keuangan periode Juni 2026, ada informasi mengenai program kerja setiap departemen selama bulan Juli 2026 dan berapa dana yang kita butuhkan. Mari kita dukung bersama, terutama di dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Lifers memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan selama bulan Juni 2026. Di awal Juli ini, mari imani janji Tuhan bahwa di tengah situasi ekonomi yang sulit ini, Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya atas keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan sekolah kita, sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Minta waktu sebentar ya.